Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga, memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semua? Harapan Prapto, Bapak Ibu Saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan sebuah pergaulan. Karena buat saya, sebuah pergaulan itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kita mau menjadi apa ke depannya itu ditentukan oleh pergaulan kita. Dan pergaulan ini ternyata sering disinggung di dalam Alkitab. Salah satunya kita akan perhatikan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat ke-20 firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, ada dua hal pergaulan yang harus kita perhatikan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu ya. Kalau kita melihat dari ayat ini, ada dua pergaulan yang sudah tentunya kita bisa tebak, yaitu yang pertama adalah pergaulan dengan orang bijak, dan yang kedua pergaulan dengan orang bebal. Nah, keduanya ini menjadi pilihan buat kita. Kita mau menjadi seperti apa ke depan, itu tergantung dari pilihan kita. Pergaulan dengan orang bijak yang saya sampaikan untuk poin pertama adalah tentunya pergaulan yang membawa kita kepada masa depan yang baik. Sebab firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya. Kenapa? Karena di dalam pergaulan orang bijak, ya, tentunya dalam setiap pertemuan, dalam setiap tatap muka, itu pembahasannya selalu pembahasan yang berkaitan dengan hal yang baik, bahkan yang berkaitan dengan masa depan. Ya, bisa jadi membicarakan tentang suatu petuah atau nasihat. Mungkin pada saat mengalami satu masalah dalam rumah tangga, berbicara atau bergaul dengan orang bijak, tentunya akan mendapat nasihat atau petuah yang bijak juga berkaitan dengan rumah tangga. Beda kalau seumpama mungkin kita bergaul dengan orang bebal, ya. Orang bebal ini adalah tergolong orang yang susah dinasehati, orang yang mau menang sendiri, atau orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang paling benar sendiri, ya. Ketika kita bergaul dengan orang tersebut, ya kita akan menjadi orang malang. Nah, tapi kalau bergaul dengan orang bijak, kita akan juga menjadi bijak. Mungkin pada saat kita sedang mengalami masalah di dalam hal bisnis pun, ketika kita berbicara atau bergaul dengan orang bijak, kita akan mendapatkan petuah dari orang bijak yang baik tentunya. Arahan yang harus dilakukan seperti ini, yang perlu kita kerjakan seperti ini, itu tentunya akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita bila kita bergaul dengan orang bijak. Lalu kemudian juga orang yang kalau kita memiliki pergaulan dengan orang-orang bijak, orang-orang yang memiliki cara berpikir yang baik, yang tentunya yang takut akan Tuhan, ya pastinya juga kita juga akan diajak berbicara tentang masa depan. Entah kita pada saat ini sedang merintis usaha, entah pada saat ini kita sedang mengalami kurang semangat di dalam mengerjakan sesuatu, ya kita akan mendapatkan support dari mereka, dukungan dari mereka. Karena apa? Orang bijak selalu membawa keberuntungan di masa depan. Lalu kemudian setiap perkumpulan orang dengan orang bijak itu pasti intinya membicarakan hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting buat kita menentukan pergaulan kita. Ini hal yang pertama di dalam pergaulan orang bijak. Lalu bagaimana dengan orang yang bebal atau orang yang suka menang sendiri, atau orang yang mungkin dia memang pintar, tetapi prinsipnya selalu aku, diriku, dan saya. Ya, pokoknya semuanya adalah aku.
Nah, inilah orang bebal yang walaupun cerdas, yang walaupun pintar, tetapi tidak memiliki sikap atau karakter bijak. Karena apa? Selalu mendasarkan pada dirinya sendiri bahwa saya adalah orang yang paling benar. Bila demikian, apa yang harus kita ketahui dari pergaulan tersebut, pergaulan orang-orang bebal? Tentunya kalau kita perhatikan di dalam kalimat selanjutnya, ya, di dalam Amsal 13 ayat 20 tadi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa bisa menjadi malang? Kenapa bisa menjadi menderita? Kenapa bisa menjadi susah bergaul dengan orang bebal? Karena orang bebal itu, pergaulan bebal itu biasanya justru menjadikan kita seperti mereka, ya, mengajarkan karakter atau menanamkan karakter dalam diri kita untuk seperti mereka, yaitu bebal, maunya menang sendiri dan sebagainya. Dan di dalam pergaulan orang-orang bebal seperti itu, biasanya pembahasannya adalah bersifat semu untuk masa depan. Bisa terjadi penipuan, bisa terjadi juga pembahasan yang bersifat angan-angan atau halu, orang zaman sekarang bilang, ya. Yuk kita melakukan ini, yuk kita melakukan itu. Oh, ini kayaknya keuntungannya besar. Hanya berbicara. Atau mungkin kalaupun dikerjakan, ujung-ujungnya penipuan. Karena apa? Pergaulan bebal itu biasanya pergaulan-pergaulan semu yang tidak ada ketulusan hati. Itu sebabnya Amsal 14 ayat 7 menyampaikan, memberikan nasihat kepada kita. Amsal 14 ayat 7, jauhilah orang bebal. Karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Berarti orang-orang bebal itu biasanya ada banyak sekali tipu muslihatnya. Apakah orang bebal itu tergolong orang yang bodoh dalam berpikir? Tidak. Biasanya mereka juga memiliki kecerdasan, tetapi karakter tulusnya itu tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita perhatikan renungan pada saat ini. Arti sebuah pergaulan itu berarti kita sedang mempersiapkan masa depan kita. Kalau kita mau menjadi baik, maka bijaklah di dalam pergaulan. Pilihlah pergaulan yang benar, sebab pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalaupun kita tadinya baik, tapi karena kita ada di tengah-tengah pergaulan buruk, maka lambat laun kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita tadinya memiliki karakter yang buruk, tapi terus bergaul dengan orang bijak, firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Jadi pilihlah untuk masa depan kita, pergaulan yang seperti apa yang kita inginkan. Kita pengen menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya tentunya kita akan bergaul dengan orang-orang pengusaha yang bijak supaya mendapatkan arahan. Kita mau konseling tentang rumah tangga kita, usaha kita dan sebagainya. Tentunya kita harus mencari orang yang bijak supaya kita bisa mendapatkan arahan yang benar. Apapun itu, pergaulan bijak tentunya adalah pilihan utama buat saya dan juga buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam menjalin hubungan kerjasama, dalam menjalin hubungan bisnis dan apapun itu, pilihlah orang yang memiliki karakter bijak supaya kita tidak mengalami kerugian atau tidak menjadi malang. Kiranya Bapa di sorga senantiasa menjaga Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam pekerjaan, di dalam merintis usaha, di dalam merancang masa depan, dan kiranya semuanya dijadikan berhasil oleh Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau-lah yang mengatur masa depan kami. Kami manusia yang lemah Tuhan, membutuhkan Engkau. Bimbinglah kami agar kami tidak salah di dalam memilih keputusan dalam bergaul Tuhan. Tuntunlah kami agar kami bisa menjadi bijak, mempengaruhi orang yang lain, dan juga berkati pergaulan kami, agar pergaulan kami juga pun adalah pergaulan yang bijak di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang saat ini di dalam persoalan apapun. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau mendatangkan orang-orang yang penuh hikmat di dalam Engkau, menuntun dan menolong semuanya, agar bisa keluar dari masalah ini yang dialami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk renungan ini, kami syukuri dan biarlah renungan ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.